Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah memberkati kami ya Tuhan. Pada hari ini kami akan berdoa ya Tuhan. Berkati sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, dan teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat Abang Niko yang sudah memimpin kita dalam doa ibadah saat sore hari ini. Terima kasih. Gimana Om? Siap memuji Tuhan? Siap dong nanti. Haleluya. 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 Halo semuanya adik-adik. Halo. Apa kabar adik-adik semuanya? Yesus di hatiku selalu mantap. Nah, sekali lagi Yiha. kita katakan dengan semangat. Apa kabar adik-adik semuanya? Yesus di hatiku Selalu mantap. Yiha. Tangan dong untuk Haleluya. Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari Haleluya. adik-adik saya Om undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Di tangkap pujian kita yang berkata Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kalau katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Ayo adik-adik di rumah katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Suara yang lebih keras. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus Amin. baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Semua adik-adik yang di rumah katakan Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya.
Haleluya. Semua semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya, biarpun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi siapa yang sungguh-sungguh Tuhan lihat loh. Tuhan perhatikan siapa anak-anak yang sungguh-sungguh ketika memuji Tuhan, haleluya. Haleluya. Nah, saat sore hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Tuhan melihat hati-hati anak-anak yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari ada yang kasih nama Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan kita tutup mata kita mau menyembah Tuhan, haleluya. Kita mau katakan, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, haleluya.
nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Lebih sungguh lagi katakan aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan, Bapa ku Haleluya. Mari hadirkan nama Tuhan Yesus. Kita dekatkan kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat sore hari ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan Yesus. Kami sudah menyembah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, saat sore hari ini kami anak-anak-Mu sudah menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian kami, lewat setiap penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkat Tuhan Tante Acu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi Tuhan, biarlah Tuhan firman yang disampaikan boleh berbuah dan bertumbuh Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Silakan duduk adik-adik yang manis. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Wow, udah kedengeran nih. Haleluya. Yang sudah siap, mari. Tante mau dengar teriakannya di rumah masing-masing ya. Ayo teriakan haleluya 3 kali. Siap semuanya sambil melompat. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ketiga paling panjang dong. Ya puji Tuhan. Siapa yang diberkati lewat puji-pujian tadi boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Ya kita memuji Tuhan karena Tuhan itu sangat baik buat kita. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik buat kita. Itu sebabnya kita memuji Tuhan. Masih ingat? Minggu yang lalu ceritanya apa? Oh iya lupa. Selamat sore adik-adik. Lupa tante nyampein ya. Selamat sore buat kita semua. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu yang lalu siapa yang masih ingat ceritanya? Ayo. Ada yang masih ingat ceritanya? Yang kasihan Pak, minta sedekahnya Pak. Orang lumpuh disembuhkan. Di mana orang lumpuh itu ditaruh? Tiap hari orang membawanya di depan pintu Bait Allah. Yang namanya apa? Gerbangnya. Ada indah-indah loh. Gerbang indah. Nah waktu itu jam berapa? Petrus dan Yohanes mau sembahyang? Ayo yang keras jam berapa? Iya jam 3 petang, jam 3 sore. Petrus dan Yohanes mau sembahyang sama kayak kita loh jam 3 kita sekolah minggu ya. Petrus Yohanes juga ketika mereka mau sembahyang di Bait Allah ya mereka jam 3 sore mau sembahyangnya. Bukan berarti cuma jam 3 sembahyang, bukan berarti jam 3 sore baru boleh sembahyang, enggak ya. Jam berapa aja
kita sembahyang pasti Tuhan dengar. Nah, minggu yang lalu kita sudah dengar cerita firman Tuhan. Bagaimana ketika mereka mau sembahyang ada seorang pengemis minta sedekah tapi kakinya lumpuh. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita minggu yang lalu tante ceritain sedikit ya. Ketika orang itu minta sedekah, dia punya harapan. Petrus dan Yohanes bisa kasih sesuatu sedekah untuk dia. Ternyata Petrus dan Yohanes tidak punya uang pada waktu itu. Cuman ketika orang itu lihat Petrus dan Petrus lihat orang itu, ya lalu dia katakan, emas dan perak tidak ada pada kami, tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus, ya dengan kuasa Yesus kamu sembuh. Seketika itu juga mereka pegang tangan kanannya, dia bangkit akhirnya sembuh. Nah dia tante lanjut sedikit ceritanya ya. Waktu orang itu sembuh ketika mereka masuk ke bait Allah. Ya orang yang sudah sembuh nih, ya namanya orang sudah sembuh pasti seneng ya. Kemanapun Petrus Yohanes pergi dia ikutin. Dia jalan sini dia ikutin. Kesini dia ikutin ya. Sampailah mereka masuk dalam bait Allah, ada yang namanya serambi ya, serambi atau teras namanya serambi Salomo. Nah sampai di situ ya semua orang liatin orang yang lumpuh ini. Loh bukankah ini yang selalu duduk minta sedekah? Kok sekarang bisa jalan? Kok bisa lari-lari? Ada apakah gerangan? Lalu mereka melihat, orang-orang Israel itu melihat Petrus dan Yohanes, mereka berpikir wow hebat nian kedua orang ini bisa menyembuhkan. Mereka berpikir bahwa Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan. Waktu mereka lihat seperti terheran-heran. Lalu Petrus menegur orang, hei orang-orang Israel, ngapain kamu lihat kami seperti orang keheranan? Ya, bukan kami itu yang menyembuhkan orang lumpuh itu, bukan. Tetapi nama Yesus yang menyembuhkan. Yesus yang kamu serahkan, Yesus yang kamu salibkan. Itulah nama Yesus yang menyembuhkan. Lalu mulailah Petrus dia berkhotbah, ya tahu berkhotbah ya, dia menyampaikan firman Tuhan ya. Sejak zaman Ibrahim ya, Ibrahim, Ishak dan Yakub dikatakan ya bagaimana Tuhan sudah mengirimkan seorang penolong ya. Bahkan melalui nabi-nabi sudah dinubuatkan pada seorang pemimpin, tetapi kamu kata Petrus ya berkhotbah dengan karena dipenuhkan dengan Roh Kudus dengan berani ya. Kalau dulu Petrus terkenal dengan penakut ya. Waktu Yesus disalib Petrus penakut, dia sembunyi, tapi ketika Roh Kudus itu beberapa minggu yang lalu kita dengar firman Tuhan, Roh Kudus itu memberikan kuasa. Sekarang Petrus sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia berbicara, dia menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa daripada Tuhan. Hei kamu orang-orang Israel ya, kamu ya sudah disampaikan dari nabi-nabi bahwa ada seorang pemimpin yang akan dibangkitkan ya, yang akan memimpin kamu, tetapi kamu lebih memilih pembunuh yang yaitu Barabas ya, yang kamu hendaki bebas. Padahal Pontius Pilatus sudah mengatakan bahwa dia mau ingin membebaskan Yesus, tetapi kamu lebih memilih pembunuh itu sebagai hadiahnya ya, Barabas ya maksudnya. Untuk di waktu itu ada penjahat yang sangat jahat sekali yang diadili bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Waktu dikasih pilihan, kamu pilih siapa? Kami pilih Barabas dibebaskan dan salibkan Yesus, dan akhirnya ya Yesus disalibkan ya. Sekarang katanya kamu harus bertobat ya. Petrus dia berkhotbah, dia menyampaikan firman Tuhan. Hei kamu bertobat ya, supaya kamu diselamatkan. Wow, waktu orang-orang dengar khotbah ini mereka pikir nah ada kesempatan untuk selamat. Iya bisa, pokoknya kamu harus bertobat, kamu selamat. Adik-adik tahu berapa orang yang mendengar khotbah pada waktu itu? Alkitab mencatat ada kurang lebih 5.000 orang yang mendengar khotbah daripada Petrus ya. Nah waktu Petrus sementara berkhotbah kepada orang-orang Israel pada waktu itu,
hati mereka mungkin sudah mulai terbuka, mereka menyesal karena sudah membuat Yesus disalib, tapi Petrus katakan ya, dia tidak selamanya mati, dia sudah bangkit dan sekarang dia ada di sorga. Kalau kamu mau ya diselamatkan, kamu harus bertobat. Lalu orang banyak itu mulai terharu. Nah, apa yang terjadi adik? Sementara Petrus menyampaikan firman Tuhan, sementara Petrus khotbah kepada orang banyak pada waktu itu, ternyata ada imam-imam tidak suka ya. Lalu mereka perintahkan ya, mereka sangat marah karena mereka pikir Petrus dan Yohanes itu mengajar yang sesat ya, mereka mengajar tentang Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati ya. Mereka pikir itu ajaran sesat, lalu ditangkaplah ya kedua orang ini, Petrus dan Yohanes ditangkap lalu diserahkan kepada mahkamah agama. Nah, sampai di situ mereka bersepakat ya untuk memeriksa kedua orang ini ya. Tetapi waktu ditanya Petrus yang penuh dengan Roh Kudus itu ya, dia bilang, "Hei pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah ya oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini ya yang tadi yang lumpuh itu dapat berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Wow. Ya, kalau dulu Petrus ya digituin oleh anak kecil dan perempuan saja dia takut, tapi sekarang firman Tuhan mencatat Petrus dengan penuh Roh Kudus ya. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus itu dia berani menghadapi tua-tua imam-imam di pengadilan pada waktu itu. Akhirnya ya mereka semua tercengang. Mereka lihat bagaimana Petrus itu ya dengan berani, sampai akhirnya Petrus ngomong gini ya, karena firman Tuhan berkata keselamatan itu tidak ada di dalam nama lain kecuali dalam nama Yesus. Wow, Petrus dengan gagah berani ya. Dia katakan di kolong langit ini tidak ada keselamatan yang lain selain dalam nama Yesus. Nah, adik-adik, semua orang melihat keberanian, mereka heran. Wow, ini benar ya Petrus Yohanes yang ngomong kayak itu. Karena mereka kenal Petrus dan Yohanes itu bukan orang terpelajar, bukan orang pinter. Mereka kenalnya siapa? Kerjanya nelayan. Ah, beneran ini. Beneran Petrus Yohanes ngomong kayak gitu. Tapi itulah ya Petrus dan Yohanes yang mengatakannya. Orang banyak mengenal bahwa Petrus dan Yohanes adalah nelayan. Tidak terpelajar, tidak mungkin bisa ngomong seperti itu dengan lantang, dengan berani. Tapi ternyata mereka bisa. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Firman Tuhan beberapa waktu yang lalu ayat hafalan kita, kalau kuasa Roh Kudus turun kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dia akan memberikan kuasa buat kita. Jadi Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu Allah sendiri, pribadi Allah sendiri. Ya, dia akan berikan kuasa, keberanian buat kita. Kalau dulu mungkin kita penakut, ya tidak berani. Mau nyanyi sekolah minggu tidak berani. Nah, Tante yakin ketika Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, kita jadi anak sekolah minggu yang berani. Ya, berani bersaksi, berani memuji Tuhan, berani menghafal ayat hafalan, berani dalam segala hal. Asal jangan berani yang buat dosa ya, tapi berani untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi adik-adik kita melihat betapa pentingnya ya Roh Kudus. Peranan Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang yang kelihatannya tidak mungkin ya. Petrus dan Yohanes sepertinya tidak terpelajar, cuma nelayan. Ya, enggak bisa apa-apa. Mungkin ada juga saya juga enggak bisa apa-apa. Saya enggak terlalu pinter, tapi adik-adik belajarlah dengan tekun, rajinlah dan minta Roh Kudus berdiam dalam hidup kita ya. Ketika kita mungkin ulangan, kita sudah belajar, kadang-kadang kita bisa lupa. Tapi ketika kita berdoa, Roh Kudus akan ingatkan kita. Tapi kalau kita tidak belajar, gimana Roh Kudus mau ingatin? Tuhan ingetin dong.
Apa yang sudah kupelajari, Tuhan ini ulangannya sulit banget nih. Tapi Tuhan bilang, apa yang aku ingetin ya, kau belajar tidak? Salah juga. Jadi kita juga harus belajar dan juga harus beribadah. Jadi harus sama-sama. Belajar yes, ya. Beribadah oke. Jadi ketika kita beribadah muji Tuhan, Tante yakin ya sekarang Yesus sudah ada di sorga. Tapi Roh Kudus ya jadi pengganti Yesus ya. Roh Kudus itu pribadi Allah itu akan menjadi penolong buat kita ya. Waktu kita susah, Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Waktu kita lemah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Waktu kita mungkin ya tidak berdaya, Roh Kudus akan menolong kita ya. Mungkin kita lagi sedih, Roh Kudus akan menghibur kita. Jadi kita perlu kuasa Roh Kudus dalam hidup. Kita lihat cerita Petrus dan Yohanes, ya bukan mereka yang menyembuhkan orang sakit lumpuh itu, tapi kuasa Tuhan ya. Mereka hanya berdoa. Adik-adik bisa saja ya kalau kalian sudah dipenuhkan Roh Kudus berdiam dalam hidup, mungkin ada papamu atau mamamu yang sakit, kalian doakan, bisa tidak sembuh? Bisa. Yang sembuhkan siapa? Bukan adik-adik tapi Tuhan ya, melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin ada abang kita yang sakit ya, mungkin ada adik kita yang sakit, kita berdoa dalam nama Yesus sembuh. Siapa yang nyembuhin? Ya bukan kamu, tapi Yesus ya dalam kuasanya menyembuhkan. Kita cuman berdoa saja, kita cuman alatnya saja. Haleluya. Mau dipakai Tuhan? Haleluya. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Yang mau dipenuhkan dengan kuasa Tuhan ya. Tante yakin ya Tuhan bisa memakai adik. Walaupun adik, aku masih kecil tante. Tidak bisa ngapa, bisa. Ya kalau Tuhan melalui kuasa Tuhan dalam hidup kita, kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa lakukan. Tapi sekali lagi jangan sombong, itu bukan kita. Tapi itu kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk berdoa sehingga orang itu sembuh ya. Jadi sekali lagi bukan kita yang menyembuhkan, tapi kuasa nama Tuhan itu yang menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Mari adik-adik, biar firman Tuhan hari ini ya boleh membuat kita semakin semangat untuk terus maju di dalam Tuhan. Walaupun ibadahnya cuma online, tapi kalau kalian ibadah sungguh-sungguh, walaupun tidak dilihat om tante di rumah kalian, cuma orang tua mungkin kalian, tapi kalian ibadahnya sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, nyanyi sungguh-sungguh. Tante yakin kuasa Tuhan akan hadir dan memberkati adik-adik. Tapi kalau ibadahnya tidak ada om tante lihat juga, kita lari sini, lari sana. Ibadahnya sambil jalan-jalan ya, enggak benar juga ya. Ingat walaupun om tante enggak lihat, tapi Tuhan melihat. Wah si Airo, wah sungguh-sungguh ibadah. Wah si Onel sungguh-sungguh. Wah Ilona sungguh-sungguh. Siapa lagi nih? Orere sungguh-sungguh. Wah semua anak-anak sekolah minggu sungguh-sungguh. Wah Tuhan senang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Nah firman Tuhan sampai di sini. Kita akan mengerjakan tugas untuk minggu yang akan datang. Sudah siap semuanya? Sudah siap? Nah, tugas kita minggu yang akan datang, ya tante akan berikan tugas kepada kalian untuk, kalau zaman dulu kan belum ada gereja. Zaman dulu kan bait Allah. Bait Allah tuh kalau zaman sekarang tuh seperti gereja lah ya. Tante mau kalian menggambar sekali ini ya. Kalian gambar sebuah bangunan gereja. Lalu tapi bukan cuma dari luar ya, tapi bangunan di dalam gereja. Di situ ada kursinya, ada orang-orang yang duduk atau berdiri. Lalu di depannya ada yang khotbah, ada yang menyampaikan firman Tuhan. Ngerti ya? Jadi gambarlah di depan, nah seperti tante gini di depan ya, ada orang yang berbicara, lalu yang jemaat-jemaat duduk-duduk di kursi. Bisa? Jadi bukan bangunan gereja dari luar kelihatan gambar rumah lalu kasih salib, bukan. Tapi gambar gereja yang di dalam, ya orang-orangnya kelihatan sama yang menyampaikan firman Tuhan. Ya mengerti? Nanti gambar yang bagus lalu warnai
Dan minggu depan paling lambat hari Sabtu bisa kumpulkan. Oke? Nah, kita akan lihat kreativitas minggu yang lalu. Sudah siap? Oh? Kalau gitu, oke, kita lanjutkan. Siapa saja yang sudah mengirim? Silakan. Yesus, idolaku. Ya, 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 ya. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat yang bisa dikalahkan. Oh. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat yang lumpur berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan.
idolaku, Yesus, idolaku, oh Yesus, idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. Oh, oh, oh. Ya, 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 ya. Yesus, idolaku, Yesus, idolaku, Yesus, idolaku selamanya. Yesus, idolaku, Yesus, idolaku, Yesus, idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Oh, 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 oh. Ya, 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 oh. Oh, 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 ya, 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 ya. Yesus, idolaku, Yesus, idolaku, oh Yesus, idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. Wow, tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman kita yang sudah mengirim tugasnya. Hebat-hebat ya, pinter-pinter, disuruh nyanyi sekali saja ada yang sampai diulang-ulang saking semangatnya. Oke, tapi semua bagus-bagus ya, puji Tuhan. Jangan lupa tugas minggu yang akan datang ya, gambar ruangan ibadah disertai dengan orang-orangnya dan yang lagi menyampaikan kayak ini ya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita mau berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik buat kita semua. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita minta biar Roh Kudus akan senantiasa menolong kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
kami semua. Bahkan ibadah kami pada sore hari ini, dari awal sampai akhirnya kami tahu semua boleh berjalan dengan baik. Bukan oleh kuat gagah kami, tapi semua karena pimpinan tuntunan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Terima kasih buat pengajaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengajar kami untuk selalu setia menjadi anak-anak-Mu, sehingga Roh Kudus akan menjadi penolong yang setia juga dalam hidup kami. Terima kasih buat puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, biar itu menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan berkati anak-anak sekolah minggu yang memberikan persembahan ya Tuhan setiap minggu, Tuhan balas memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pada hari ini ya Tuhan. Engkau akan tolong mereka semua dalam bentuk apapun pelayanan guru-guru sekolah minggu. Tuhan balas memberkati. Dan juga buat orang-orang tua yang dengan setia mendampingi anak-anak sekolah minggu, Tuhan juga akan senantiasa memberkati usaha pekerjaan mereka. Bahkan memberkati juga anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi dalam sekolah mereka. Tuhan berkati, biar mereka boleh menjadi anak yang pintar, anak yang berhasil. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Jangan lupa buat yang mau memberikan persembahan, bisa kumpulkan seperti biasa setiap akhir ibadah sekolah minggu di tempat kita masing-masing. Jadi kalau udah banyak bisa dikumpulkan dan diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu ya. Dan puji Tuhan ya, sampai di sini ibadah kita. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Jangan lupa tugasnya ya. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.